Perkenalkan, saya Natania D. Alvareta dengan NIM 202020030 dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP UKSW akan menampilkan video micro teaching mengenai materi unsur-unsur aljabar. Nah, selamat menyaksikan. Halo anak-anak, Halo Bu. bagaimana kabarnya? Apakah ada yang kurang sehat atau sedang sakit? Lihat Bu. Oke, berarti kalian semua siap ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap Bu. Nah, sebelum itu, kita awali pembelajaran kita dengan doa. Nah, siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Retno ya Bu. Oke, Retno, silahkan. Baik Bu Natania dan teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Retno. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengaktifkan kamera jika tidak terkendala sinyal. Kemudian, tuliskan nomor presensi dan juga nama kalian di room chat, serta sebutkan satu contoh bentuk aljabar ya. Ya Bu. Oke, sudah? Sudah Bu. Bagus. Sudah Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu minta teman anak-anak perhatikan video berikut ini ya. Kemudian temukan hal-hal apa yang dapat kita pelajari dari video ini. Kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa. Apakah suaranya sudah terdengar? Sudah Bu. Jelas. Oke, kita lanjutkan. Like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya, dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, bekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus, namun berisi air comberan. Ini, kira-kira pelajaran apa ya yang dapat kita ambil? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Retno mau mencoba Bu. Oke, silahkan Retno. Jadi, tiap orang itu berbeda-beda, tapi kalau kita punya karakter yang baik itu, nanti nilai diri kita juga akan tinggi Bu. Oke, bagus. Mungkin Rahma mau menambahkan atau menanggapi? Ya Bu, nah menurut saya dari kisah botol tersebut kita tidak boleh melihat orang dari luarnya saja Bu, tapi kita harus mengenal lebih dalam untuk mengetahui sebenarnya sifat orang itu seperti apa. Oke, bagus sekali Rahma. Di video ini ada hal penting yang dapat kita ambil, yaitu hal terpenting dari diri kita itu karakter diri, bukan penampilan. Dan jika kita memiliki karakter yang baik, maka kita akan menjadi orang yang berharga. Betul sekali dengan apa yang dikatakan Retno dan Rahma tadi. Sebaliknya, jika karakter kita buruk, maka kita akan jadi orang yang tidak berharga. Begitu ya anak-anak? Nah, sekarang perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Kira-kira bentuk aljabar dari banyaknya bola ini bagaimana ya? Karena Bu, Oke, bagaimana Rahma? bentuk aljabarnya 2x plus 5 plus 4 ya Bu. Oh iya. Nah, 2x itu dari mana ya Rahma? 2x itu didapat dari misal kita memisalkan banyak bola dalam kubus itu adalah x, karena kotaknya ada 2 jadi 2x.
Oke. Kemudian kita misalkan banyak bola dalam tabung itu Y. Karena tabungnya ada 1, maka diubah menjadi Y. Kemudian itu kan bola satuannya ada 4, Bu. Jadi 2X plus Y plus 4. Nah, betul sekali jawabannya Rahma. Jadi, dalam satu kotak itu terdapat beberapa bola, kemudian kotak dalam tabung lainnya juga terdapat bola namun jumlahnya berbeda. Kita misalkan X itu banyaknya bola dalam satu kotak, kemudian Y menyatakan banyaknya bola dalam satu tabung. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah simbol yang digunakan dalam bentuk aljabar itu hanya bisa X dan Y saja? Nah, untuk menemukan jawabannya itu, maka kita perlu belajar mengenai unsur-unsur aljabar. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, coba sebutkan apa saja macam-macam bentuk aljabar berdasarkan banyak sukunya yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Siapa yang mau coba? Nama mencoba, Bu. Oke, Retno, silahkan. Kemarin itu belajar monomial, binomial, terus trinomial, dan polinomial, Bu. Ada 4. Oke, bagus sekali Retno. Nah, berikutnya. Kemarin kalian sudah belajar mengenai bentuk aljabar. Pada pertemuan minggu ini, kita akan belajar mengenai unsur-unsur dari bentuk aljabar itu sendiri. Nah, ada apa saja ya? Yang pertama, ada apa ini? Suku, Bu. Oke, kemudian Koefisien, Bu. lalu, Variabel. nah dan yang terakhir? Konstanta, Bu. Konstanta. Oke, bagus sekali anak-anak. Jadi, pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menganalisis. Nah, apa yang akan kita analisis? Kita akan menganalisis suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar, Bu. Nah, betul sekali Retno. Kemudian, setelah menganalisis, kita juga akan mengelompokkan. Nah, apa yang kita kelompokkan? Kita akan mengelompokkan suku sejenis dari bentuk aljabar, Bu. Oke, Rahma, betul sekali. Dan yang terakhir, kita juga akan menyelesaikan apa ya yang akan kita selesaikan? Masalah yang ada kaitannya dengan bentuk aljabar, Bu. Oke, betul sekali Retno. Nah, jadi nanti kita akan berdiskusi, kemudian bertanya jawab mengenai materi terkait dengan unsur-unsur aljabar. Nah, kemudian di akhir pembelajaran nanti kita juga akan mengerjakan kuis. Jadi, Ibu harap anak-anak semua memperhatikan pembelajaran kali ini ya, supaya nanti bisa mengerjakan kuis dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Oke? Oke, Bu. Nah, pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah meminta kalian untuk melihat video di YouTube. Apakah sudah melihat, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, dari gambar yang Ibu tampilkan, itu kira-kira kemarin kalian belajar tentang apa ya di video itu? Mengenal unsur aljabar, Bu. Oke, benar. Jadi kalian belajar mengenai definisi atau pengertian unsur-unsur aljabar. Kemudian, kalau ini, ada apa ya di video itu? Kita menentukan unsur-unsur aljabar dari bentuk aljabar yang diberikan itu, Bu. Iya, Rahma. Jadi ada juga contoh-contoh soal yang terkait unsur-unsur aljabar. Oke, sekarang anak-anak perhatikan permasalahan berikut ini. Ayo, siapa yang mau membacakan? Rahma, Bu. Oke, Rahma, silahkan. Suatu ketika Pak Ferry membeli 2 kardus jeruk untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, ternyata di rumah masih ada sisa 5 buah jeruk yang dibeli istrinya kemarin. Bagaimana bentuk aljabar dari jeruk yang dimiliki Pak Ferry? Nah, dari cerita ini, siapa yang bisa menentukan bentuk aljabarnya? Retno, Bu. Berapa Retno bentuk aljabar dari cerita ini? Saya minta banyaknya jeruk dari satu kardus itu X, Bu. Ya, Ada 2, berarti 2X. Nah, tapi di rumah masih ada 5 jeruk, jadi 2X ditambah 5, Bu. nah kita cek ya jawabannya Retno.
Tadi Pak Ferry membeli 2 kardus jeruk. Kemudian di rumah masih ada 5. Jadi bentuk aljabernya 2x ditambah 5. Oke, benar sekali Retno. Nah, dari bentuk aljaber 2x tambah 5, coba kalian perhatikan ilustrasi ini ya. 2x itu disebut suku. Kemudian 5 itu disebut suku. Nah, menurut pendapat kalian, apa sih itu suku? Saya Bu, mau coba Bu. Oke, Rahma, silahkan. Kalau menurut saya, suku itu adalah bentuk aljabar yang dipisahkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan, Bu. Oke, Rahma. Kalau menurut Retno bagaimana? Setujukah dengan pendapat Rahma? Setuju, Bu. Oke, kita lihat ya, apakah benar jawaban dari Rahma? Iya, ternyata betul sekali ya jawabannya Rahma. Jadi suku itu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Masih menggunakan bentuk aljabar yang sama, yaitu 2x ditambah 5. Itu tadi dari 2 kardus dan 5 jeruknya Pak Ferry ya. Nah, di sini x itu disebut sebagai variabel. Kemudian 2 itu koefisien. Dan ini angka 5 merupakan konstanta. Nah, menurut pendapat kalian, variabel itu apa? Di sini x sebagai variabel. Retno mau mencoba, Bu. Oke, Retno. Silahkan. Jadi variabel itu huruf yang mewakili banyaknya barang yang belum diketahui, Bu. Oke, Retno. Terima kasih. Kemudian, kalau koefisien. Di sini angka 2 itu sebagai koefisien. Kira-kira menurut pendapat kalian, koefisien itu apa ya? Yang menempel dengan variabel, Bu. Oke, kalau menurut Retno itu bilangan yang berada di depan variabel atau menempel ya tadi. Kalau menurut Rahma? Sama Bu, kayak pendapat Retno. Oke, nah, Koefisien itu, ya Rahma, silahkan dilanjutkan. koefisien itu angka yang berada di depan variabel. Oke, nah kalau konstanta, itu apa ya kira-kira? Konstan. Saya belum mencoba. Oh ya, oke Rahma. Konstanta itu adalah angka atau jumlah yang sudah diketahui secara pasti jumlahnya, Bu, di dalam bentuk aljabar. Oke, terima kasih Rahma. Mungkin ada yang mau menambahkan? Atau setuju dengan pendapat Rahma? Saya setuju dengan Rahma. Oke, sekarang kita cek ya. Apakah benar? Oke, yang pertama tadi angka 2 yang paling depan itu disebut koefisien. Nah, jadi koefisien itu faktor konstan pada suatu suku. Nah, benar sekali dengan yang disebutkan Retno dan Rahma tadi, koefisien itu letaknya di depan variabel. Kemudian, x itu tadi disebut sebagai variabel. Nah, variabel itu suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Benar juga tadi pendapatnya Retno. Jadi, x atau variabel itu tadi mewakili barang atau objek yang jumlahnya belum diketahui. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apakah variabel itu selalu disimbolkan dengan huruf X? Tidak harus, Bu. Nah, benar sekali. Jadi, variabel itu simbolnya bebas ya. Jadi, yang penting itu menggunakan huruf kecil. Bisa menggunakan A, B, C, D, dan seterusnya. Yang penting huruf kecil. Kemudian, angka 5 tadi disebut sebagai? Konstanta, Bu. Ya, betul. Konstanta itu merupakan suatu suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu. Betul seperti yang dikatakan Rahma tadi, kalau konstanta itu bilangan yang sudah diketahui. Jadi berdiri sendiri begitu bilangannya. Oke, nah sekarang perhatikan contoh di bawah ini. Dari contoh ini,
Ada berapa banyak sukunya ya? Ada 5 ya, Bu. Iya, betul. Apa saja itu, Retno? Ada 9x pangkat 3, terus 3x pangkat 3y pangkat 2, 12y pangkat 2, terus ada 6x pangkat 2y pangkat 3, terus yang terakhir itu 5, Bu. Oke, benar sekali, Retno. Bagus. Nah, sekarang, koefisien dari bentuk aljabar ini apa saja ya? Siapa yang mau menjawab? Oke, Rahma. Koefisiennya itu ada 9, 3, 12, 6. Sudah, Bu. Sudah. 9 itu koefisien dari apa ya, Rahma? Dari x pangkat 3, Bu. Oke, kalau negatif 3 itu koefisiennya dari mana ya? X pangkat 3, y pangkat 2. Oke, kalau 12? Y pangkat 2. Kalau 6? X pangkat 2, y pangkat 3. Oke, jawabannya Rahma benar sekali. Kemudian, variabel dari bentuk aljabar ini itu apa saja ya? Retno, Bu, mau mencoba. Oke, Retno. Variabelnya ada 4 ya, Bu. Apa saja? Coba sebutkan. X pangkat 3, terus ada X pangkat 3, Y pangkat 2, Y pangkat 2, X pangkat 2, Y pangkat 3, Bu. Oke, apakah ada teman-teman yang memiliki pendapat lain dengan Retno? Saya, Bu, Oke, bagaimana Rahma? variabelnya itu ada 2, Bu. X sama Y. Kenapa hanya 2, Rahma? Karena yang dimisalkan itu menggunakan X dan Y saja, Bu. Oke, benar. Jadi variabel dari bentuk aljabar ini hanya X dan Y, karena permisalannya itu hanya menggunakan X dan Y kan? Nah, begitu Retno. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, terakhir, konstanta dari bentuk aljabar ini berapa ya? 5 ya, Bu. Iya, benar sekali. Konstantanya 5. Oke. Nah, sekarang perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Di sini, 3xy dan negatif xy itu suku sejenis. Kemudian, 2x kuadrat dan 2y kuadrat itu disebut suku tidak sejenis. Kemudian, negatif 5 dan 7 itu disebut sebagai suku sejenis. Kemudian 4x kuadrat dan 3x pangkat 3 itu disebut suku tidak sejenis. Nah, dari ilustrasi ini, kira-kira suku sejenis itu suku yang seperti apa ya? Coba dilihat dari variabelnya. Retno mau mencoba, Bu. Oke, Retno, silahkan. Jadi kalau dilihat itu suku sejenis berarti yang punya variabel sama ya, Bu. Itu ada XY dan XY itu sejenis. Ya, Terus negatif 5 dan 7 itu juga sejenis, Bu. oke, Retno. Kemudian, kalau dilihat dari pangkatnya, kira-kira yang seperti apa ya yang suku sejenis itu? Silahkan, yang mau berpendapat. Oke, Rahma, bagaimana ya? Suku sejenis itu suku yang pangkatnya sama, Bu. Pangkat variabelnya sama. Iya, di sini X-nya pangkat berapa, Rahma? Pangkat 1, Bu. Y-nya pangkatnya berapa? 1 juga. Oke, bagus sekali anak-anak. Benar seperti yang dikatakan Rahma dan juga Retno, bahwa suku yang sejenis itu suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Sedangkan suku yang tidak sejenis itu suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel tidak sama. Begitu. Nah, sekarang coba temukan suku sejenisnya. Suku yang sejenis dengan 2x. Kira-kira yang mana ya? 6X itu, Bu. Oke, 6x. Adakah yang lainnya? 4x, Bu. Oke, benar 4x. Apakah hanya 2 atau ada yang lainnya?
Sudah, Bu. Itu saja, Bu. Oke, benar sekali. 4x dan 6x. Kemudian yang sejenis dengan 5xy. Yang mana ya? Ada XY itu, Bu, di atas. Oh iya, ini ya xy. Kemudian, apakah... 3XY itu, Bu. Oh iya, ada lagi 3xy. Apakah ada yang lainnya lagi? Sudah, Bu. Nah, kemudian untuk ini 3xy pangkat 2. Apakah ada suku yang sejenis? 11Y kuadrat itu, Bu. 11y kuadrat. Oh, ini ya. Benar sekali, Retno. Apakah ada yang lain lagi? 9Y kuadrat, Bu. Oke, 9y kuadrat. Apakah ada lagi? Itu saja, Bu. Oke, kita cek ya. Benar, ternyata hanya 9y kuadrat dan 11y kuadrat. Nah, jadi 2x itu sejenis dengan 6x dan 4x. Kemudian 5xy itu sejenis dengan xy dan 3xy. Dan 3y kuadrat itu sejenis dengan 9y kuadrat dan 11y kuadrat. Bagus sekali anak-anak. Kemudian bagaimana jika kita diminta untuk menyederhanakan bentuk aljabar ini ya? Oke, kita kerjakan bersama-sama ya. Jadi untuk menyelesaikannya, yang pertama kita harus mencari suku yang sama atau suku yang sejenis. Di sini suku yang sejenis yang mana saja ya? 4X dengan 5X, Bu. Iya, benar sekali. Kemudian, apakah masih ada lagi yang sejenis? 9 dengan 2, Bu. Oke, benar sekali. Jadi kita kelompokkan 4x dengan negatif 5x, kemudian 9 dengan 2. Kemudian langkah yang ketiga, kita operasikan koefisiennya. 4 dikurangi 5x. Kemudian kita hitung konstantanya. 9 ditambah 2. Sehingga kita peroleh hasil 4 dikurangi 5x sama dengan benar negatif 1x. X-nya jangan terlupakan ya. Kemudian 9 ditambah 2 itu berapa? 11, Bu. Oke, benar sekali. Tadi hasil negatif 1x itu dapat ditulis dengan negatif x. Jadi bentuk sederhana dari 4x ditambah 9 dikurangi 5x ditambah 2 adalah negatif x ditambah 11. Nah, sekarang siapa yang bisa menyelesaikan atau menyederhanakan bentuk aljabar ini? Silahkan yang mau mencoba. Oke. Retno mau mencoba, Ibu. Oke, silahkan Retno. Langkah pertama apa ya yang harus kita lakukan? Langkah pertamanya tadi mencari suku yang sejenisnya dulu, Bu. Oke, benar. Suku yang sejenis itu yang mana saja ya? Itu berarti 9A pangkat 2 dengan negatif 12A pangkat 2, Bu. Terus 3AB itu dengan 6AB. Itu negatif 7B pangkat 2 dengan 2B pangkat 2, Bu. Oke, benar sekali jawabannya Retno. Nah, kemudian langkah kedua, apa yang harus kita lakukan? Mengumpulkan yang sukunya sejenis ya, Bu. Iya, betul sekali. Jadi kita harus mengelompokkan suku yang sejenis. Jadi tadi 9A pangkat 2 dengan negatif 12A pangkat 2, kemudian ditambah 3AB, ditambah 6AB, kemudian dikurangi 7B kuadrat, ditambah 2B kuadrat. Oke, langkah selanjutnya bagaimana, Retno? Berarti kita menjumlahkan koefisiennya, Bu. Nah, itu kan 9 dikurangi 12 itu kan negatif 3. Terus 3 ditambah 6 itu kan jadi 9. Negatif 7 ditambah 2 itu kan jadi negatif 5. Jadi hasilnya itu negatif A pangkat 2 ditambah 9AB dikurang 5B pangkat 2 ya, Bu?
Oke, benar sekali jawabannya Retno. Jadi, bentuk sederhana dari 9A kuadrat ditambah 3AB dikurangi 7B kuadrat dikurangi 12A ditambah 6AB ditambah 2B kuadrat itu sama dengan negatif 3A kuadrat ditambah 9AB dikurangi 5B kuadrat. Oke, 100 untuk Retno. Karena tadi kita sudah belajar mengenai unsur-unsur aljabar, sekarang mari kita berlatih soalnya di kuis berikut ini. Silahkan buka link yang sudah Ibu tampilkan ya. Ini akan Ibu share juga di room chat. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, apakah kita sudah menganalisis unsur-unsur dari bentuk aljabar? Sudah, Bu. Udah, Ibu. Sudah. Bisa kita lihat tadi di kegiatan yang menentukan apa itu koefisien, variabel, kemudian konstanta, dan juga suku. Kemudian yang kedua, apakah kita sudah mengelompokkan suku sejenis dari bentuk aljabar yang diberikan? Itu, Bu, kegiatan yang tadi, yang 3x, terus 5xy, 3y kuadrat itu, Bu. Oke, benar sekali. Berarti kita sudah belajar mengelompokkan suku sejenis. Nah, yang terakhir, apakah kita sudah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar? Sudah, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai semua ya? Udah, Bu. Oke, nah pada pembelajaran kali ini Ibu sangat bangga kepada kalian semua karena kalian luar biasa. Kalian sudah aktif dalam berdiskusi di kelas, kemudian sudah aktif bertanya jawab juga. Begitu. Nah, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya itu dipertahankan ya, kalau perlu ditingkatkan. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Bagus. Nah, tapi sebelum itu, Ibu ada tugas nih untuk kalian yang bisa dikerjakan di rumah. Nah, jadi ini nanti tugasnya bisa anak-anak screenshot dulu ya. Kemudian nanti dikerjakan di buku tugas, difoto, kemudian diupload ke Google Classroom dengan format nomor absen, kemudian nama, dan diberi keterangan unsur aljabar. Kemudian ketika anak-anak menemukan kendala atau kesulitan dalam menyelesaikan tugas ini, anak-anak bisa bertanya atau berdiskusi di grup WhatsApp yang ada. Oke, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, baik. Nah, pada pertemuan minggu depan, kalian akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Di sini, Ibu sudah memberikan link video dari YouTube supaya kalian bisa belajar terlebih dahulu di rumah ya. Jadi jangan lupa videonya ditonton, oke? Baik, Bu. Oke. Nah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat luar biasa. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Jika keluar rumah atau bepergian, taati protokol kesehatan ya. Dan juga tetap semangat selalu untuk belajar matematika ya, terutama. Oke, terima kasih anak-anak. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, siapa nih yang mau pimpin kita dalam doa? Retno ya, Bu. Oke, silahkan Retno. Baik, mari Bu Natania dan teman-teman berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Retno. Nah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan.